bener nggak sih seorang yang berkecimpung di dunia cyber security Iya. itu gajinya 2 digit? Ini pertanyaan yang mesti bongkar-bongkar ya. Bongkar ya, harus dibongkar. Podnet, ngobrol asik seputar IT dan karir. Hai IT people di rumah, apa kabar? Kembali lagi nih ke Podnet, podcastnya Coursenet. Nah, hari ini seperti pada judulnya ya IT people, hari ini kita mau ngebahas tentang cyber security. Nah, ini Podnet pertama kita yang ngebahas tentang cyber security. Tentunya kita nggak mungkin kalau ngobrolnya itu cuman aku doang, itu nggak mungkin. Kita selalu ngadain seseorang narasumber yang udah expert di bidangnya, dan beliau ini sudah keren banget, punya pengalaman yang luar biasa di bidangnya juga, punya pengalaman yang cukup lama di bidang cyber security. Langsung saja kita sambut Kak Erwin. Halo semua. Hai Kak Erwin, apa kabar Kak Erwin? Baik, baik. Luar biasa. Nah, sebelum kita ngobrol lebih lanjut ya Kak Erwin ya, boleh dong Kak Erwin kenalan dulu nih ke IT people di rumah biar kita makin akur gitu. Oke. Halo IT people, nama saya Erwin Jonathan. Saat ini saya bekerja di salah satu platform tiket online terbesar di Indonesia, tiket.com, sebagai yang bertanggung jawab sebagai Information Security Manager. Terima kasih. Oke, luar biasa. Manager Information Security ya Kak Betul. ya? Wah, luar biasa. Ini udah expert ya terlihatnya. Kelihatan ya. Kelihatannya. Tapi kita langsung kulik-kulik aja ya Kak. Oke, by the way nih Kak, jadi seorang yang expert di bidang cyber security itu enak nggak sih? Enaknya apa nih? Enaknya apa? Enaknya mungkin dari segi pekerjaannya. Nih, pekerjaannya itu sebenarnya bisa dikatakan enak nggak sih Kak dijalaninnya, atau banyak banget masalah nih, apalagi sekarang udah banyak ya insiden-insiden cybercrime dan lain-lain gitu. Sebenarnya tuh ribet nggak sih jadi orang yang berkecimpung di dunia cyber security gitu? Awal-awal stres, tapi setelah kita jalanin, saya selesai jalanin, terus saya juga berusaha untuk memperkaya knowledge saya juga gitu ya, ambil sertifikasi, ikut komunitas dan banyak hal lainnya ya. Akhirnya darinya stres, saya bisa nikmatin. Jadi Okay. enjoy banget gitu. Enjoy untuk banget. security. Oke. Memang pada awalnya kalau kita nyemplung ke suatu bidang apapun itu, apalagi baru ya Kak, pasti ada apa ya? Ada sisi yang nggak enaknya dikit lah ya, Pastilah, kayak apa ya, kayak pasti. nggak biasa gitu kan Kak. Iya. Karena belum terbiasa, tapi karena kalau misalnya kita fokus, kita niat di bidang tersebut pasti bisa ya Kak ya. Betul banget. Oke deh, wah luar biasa loh. By the way nih Kak, Kakak tadi mention sertifikasi dan komunitas. Yes, betul. Oke. Nah, ngomong-ngomong tentang sertifikasi, Kak Erwin sendiri ada sertifikat apa nih? Kalau boleh tahu. Kalau saya ada sertifikatnya itu yang pertama ada CISA, Certified Information Security Auditor ya. Ya. Kemudian saya ada C, kemudian ada COBIT 5, Ya. ada ISO 27001, Oke. Lead Auditor, kemudian yang terakhir tuh ada Exim Data Privacy. Oke. Ada 5 sertifikasi Ada 5 yang saya sertifikat. maintain. Benefitnya apa Kak? Kalau boleh di-sharing nih. Oke, benefit dari semua sertifikasi itu yang pertama pasti kita dapat apresiasi atas pengetahuan kita oleh perusahaan atau oleh job recruiter kita siapa. Oke. Nah, itu salah satu apresiasinya. Yang kemudian dengan ada sertifikasi tentunya ke depannya mengenai salary. Jadi antara salary orang yang tidak sertifikasi dengan yang sertifikasi tentunya akan berbeda. Oke. Karena nanti kan job recruiter juga dengan usernya juga akan melihat sertifikasi kita apa. Iya. Nah, semakin banyak sertifikasi tentunya akan meningkatkan karir kita dan skillnya kita, dan di matanya sih recruiter maupun user masing-masing. Oke. Kalau itu yang bisa saya jabarin ya. Cuma tambahan satu lagi, kita nanti untuk di komunitas dari sertifikasi itu, di komunitas pun kita jadi lebih enak untuk kita misalkan kita mau menulis jurnal ya, jurnal paper mengenai keamanan informasi gitu ya. Itu kita bisa mencantumkan titlement kita, jadi orang nanti membaca pun tidak meragukan siapa sih kita gitu. Betul. Ibarat kata kayak legal
bukan legal apa ya? Jabatan atau apa? Bukan jabatan, tetapi bahwa kita ini sudah mempunyai pengetahuan yang cukup. Oke, iya betul, expert berarti ya. Expert saya bilang gitulah. Oke. Berarti benefitnya yang punya sertifikasi itu bener ya adanya kalau memang berpengaruh dengan salary dan jenjang karir ke depannya ya kak Tentu. Berarti kakak sudah menikmati itu. Sudah. Sudah menikmati. Iya. By the way kak tadi CISA ya. CISA itu kalau nggak salah sertifikasi yang memang udah expert banget ya kak ya. Karena kan ada beberapa macam kan kak, CEH, CIV dan lain-lain. Terus ada CISA juga kan kak. CISA itu kayak gimana tuh kak? Kalau CISA itu dia sertifikasi yang dikeluarkan oleh salah satu badan, namanya itu ISAKA. Nah dalam ISAKA itu ada kayak CISA, ada CISM, ada CGIT, ada berbagai macam ya. Nah kalau untuk CISA ini dia fokusnya itu ke sistem audit. Jadi certified information auditnya nih. Jadi kita bagian yang ngurusin audit. Kalau kita mau audit biasa, terutama ya kalau kayak di Big Four ya. Yeah. Big Four tuh rata-rata dia minta sertifikasi mesti ada CISA. Oh. Gitu. CEH belum cukup. CEH cukup juga. Oke. Hanya saja fokusnya kalau kita mengaudit. Karena kita mengaudit berarti kita harus punya CISA. Karena fokusnya audit. Betul. Kalau kayak CEH itu fokusnya itu lebih kepada monitoring atau kepada pen tester atau kepada blue team kita bilangnya, ada red team, blue team. Nah itu CEH bisa masuk ke dua part itu tadi. Red team dan blue team. Blue team betul. Berarti sama-sama punya kepentingan masing-masing ya kak ya. Jadi sangat spesialisasinya itu nanti arahnya kemana. Gitu. Oke. Nah buat orang-orang yang mungkin IT people di rumah yang mau punya sertifikasi pertama nih kak, kira-kira apa sih kak yang cocok gitu untuk orang-orang yang baru mau terjun ke bidang cyber security gitu? Oke, kalau untuk IT people misalkan yang mau masuk atau untuk ngambil sertifikasi ya, menurut saya tentukan apa yang menjadi kemauan kalian. Misalkan saya fokusnya ke network ya, berarti carilah sertifikasi yang keamanan jaringan. Atau misalkan kita mau fokusnya ke bagian yang keamanan informasi aplikasi, berarti ngambilnya bisa CH juga, atau kayak sistem operasi itu bisa masuk ke CH juga. Nah, yang tentukan dulu kalian mau di mana dulu, passion kalian ada di mana, itu paling penting menurut saya. Oke, berarti memang harus tahu passionnya di mana. Harus tahu passionnya di mana. Karena itu jadi fondasi ya kak. Jadi fondasi betul. Oke. By the way nih kak, aku dengar sih. Apa? Nggak rumor juga, aku nggak tahu sih ini benar apa nggak. Makanya aku tanya sama yang expert, ya kan IT people. Bener nggak sih kalau seorang cyber security, seorang yang berkecimpung di dunia cyber security itu gajinya? Ini pertanyaan yang mesti bongkar ya harus dibongkar kita itu. Oke, menurut saya ya dari pengalaman pribadi, untuk mencapai 2 digit untuk di cyber security itu sangat memungkinkan. Itu bisa dibilang. Kenapa tuh kak? Karena ya tadi orang-orangnya ini sedikit. Pertama ya. Kedua adalah knowledge-nya itu sangat lebar. Kayak tadi disebutin di awal ya, itu kan kita punya orang security mesti punya knowledge-nya dari network, aplikasi, sistem operasi, human. Nah ini sangat general. Nah tidak semua orang di tim itu atau di beberapa tim ya yang punya pengetahuan seperti ini. Nah karena punya pengetahuan yang cukup luas, otomatis salary-nya tinggi. Sudah terjawab. Oke deh Kak Erwin. Nah, kalau kita ngomongin tentang bagaimana cara kita terjun ke dunia bidang cyber security ya Kak ya. Apalagi IT people di rumah mungkin ada yang baru aja tahu nih dan tertarik gitu ya Kak ya. Apa sih yang perlu dipersiapkan di awal gitu Kak? Selain dengan menemukan passion gitu. Apakah ada beberapa hal yang harus dipelajari atau apa gitu Kak? Oke,
Yang pasti yang harus dipelajari selain passion tuh, yang kalian harus tahu juga adalah cari mentor yang benar-benar bisa mengakomodir apa yang kalian passionkan. Misalkan kalian passionnya itu di keamanan jaringan, cari mentor yang benar-benar paham tentang keamanan jaringan seperti apa. Kemudian dari situ barulah, karena peran mentor ini sangat penting banget. Kalau misalkan kita salah menemukan mentor, maka kitanya knowledge kita pun, usaha kita pun akan menjadi tanda kutip sia-sia gitu ya. Setuju. Nah, setelah itu tentukan kalian ini nanti mau, sesudah kalian tentukan passion kalian, diharapkan pengetahuan kalian pun harus lebar lagi. Kayak tadi security kan harus banyak tuh partnya tuh. Betul. Tadi kita mantaunya keamanan jaringan, nanti pelajarin lagi keamanan sistem operasi, keamanan aplikasi, sehingga knowledge kalian lama-kelamaan akan menjadi luas gitu. Dan ambil sertifikasi yang akan menunjang pengetahuan kalian gitu. Berarti mentor, sertifikasi, kemudian rasa ingin tahu untuk belajar lebih luas. Jangan lagi pernah berhenti untuk belajar. Gitu. Digaris bawahi. Itu yang paling penting gitu. Ada lagi mungkin Kak? Kalau dari aku sih, kalian juga harus bisa sih bikin plan ya. Plannya maksudnya tahun ini kita mau belajar apa, saya mau belajar apa. Tahun ke depan saya mau belajar apa. Tahun ini mau belajar apa. Itu harus kita bikin rencana-rencananya. Nah, setelah planning ini jadi, nah cari juga kurang lebih nih sertifikasi apa yang paling jarang di Indonesia. Oke, berpengaruh ya Kak ya? Berpengaruh. Oke. Karena misalkan ada beberapa teman yang memang dia kerjanya itu sudah bukan di Indonesia lagi, sudah di ASEAN gitu, sudah ada. Jadi kita cari sertifikasi yang mungkin nggak laku di Indonesia ya, atau orangnya jarang saat ini, tapi itu ada marketnya di ASEAN. Oke. Jadi kita bukan target market kita tuh bukan lagi Indonesia, tapi udah ASEAN, bahkan sudah bisa cross the globe gitu loh. Iya. Itu sudah jadi hal yang menurut saya sudah hal yang biasa di cyber security. Berarti karirnya benar-benar memang nggak terbatas ya Kak ya, nggak hanya di Indonesia melulu, tapi bisa juga di luar negeri gitu ya. Karena itu sertifikasi internasional juga kan Kak ya. Betul, kayak misalkan CEH itu kan sudah umum. Iya, betul. CISA udah umum, itu udah jadi standar bakunya keamanan informasi sertifikasi di luar negeri. Nah, so carilah kira-kira apa yang akan laku di kedepannya gitu. Cari apa yang laku. Yang lagi hot topic apa sih sebenarnya di sini? Ada sebenarnya hot topic pekerjaan yang akan rame 10 tahun ke depan tuh ada. Iya, betul. Cuman saya keep dulu. Kenapa dia di keep Kak? Jadi mau bocorin nih di sini. Boleh. Oh. Jadi yang menurut saya yang lagi akan rame itu 10 tahun ke depan ya menurut saya, itu sertifikasi mengenai data privacy. Data privacy. Iya. Oke. Yang menurut saya itu akan rame banget untuk 10 tahun ke depan, dan orangnya di Indonesia itu jarang banget. Oke. Karena memang data privacy ini sangat penting ya Kak ya, untuk dijaga apalagi. Dan saya sudah certified itu. Oh iya, yang mana tuh Kak? Ada 5 tuh Kak, sampai lupa saya. Exin data privacy. Oke, itu rekomendasi ya Kak ya. Rekomendasi banget. Jadi bukan hanya, jadi sertifikasi itu ada banyak lembaga yang mengeluarkan ya. Betul. Jadi kalau data privacy itu nanti punyanya Exin ini, ada ISAKA punyanya beda lagi, ada IAPP beda lagi. Nah, menurut saya no matter what itu, yang penting kita dapat knowledge ya. Dapat knowledge, kita lulus sertifikasi. Knowledge itu sebenarnya yang penting. Yes. Setuju saya. Itu yang menurut saya ya, menurut saya secara pribadi, kurang lebih itu. Oke, tapi untuk pemula ya Kak ya, langkah baiknya itu tadi Kakak merekomendasikan di CISA atau CEH ya Kak? CEH, betul. Oke, nah IT people di rumah yang mau terjun ke dunia bidang cyber security dan mau ikut sertifikasi, bisa banget ikut sertifikasi di CoreSnet Indonesia, karena CoreSnet Indonesia sudah kerjasama dengan Easy Council Kak, gitu. Jadi di sini juga ada CEH dan CHFI.
dan materinya semua sudah berstandar internasional, kemudian coachnya juga sudah ada yang berprestasi secara internasional juga kayak gitu. Jadi kalau misalnya kamu mau join di bidang cyber security nih, jadi salah satu seperti Kak Erwin, Amin. amin, boleh banget nih langsung visit ke websitenya CoreStreet Indonesia di www.corestreetnet.com. Kita IT people. Oke deh Kak, kita mau ngomong tentang pengalaman Kak Erwin ya kan. Nah Kak Erwin, ada nggak sih pengalaman yang nggak terlupakan saat bekerja apalagi di bidang cyber security gitu ya, yang bikin aduh deg-degan nih, ini gimana dong gitu? Ada yang kayak kita handle bug ya. Bug, jadi kayak bug itu kalau kita bilang kayak kelemahan lah di dalam sistem ya, aplikasi ya. Yes. Dimana kalau ada satu bug itu, misalkan bugnya itu kritikal. Oke. Dan kita tuh harus cepat-cepat nutup ini. Oke. Kalau enggak, nanti? Kalau enggak, macam-macam akibatnya. Bisa misalkan dananya bisa terjadi fraud ya. Iya. Fraud atau misalkan ada data customer yang bocor. Wah. Itu deg-degan sih. Dan itu cepet ya Kak prosesnya. Maksudnya kalau misalnya apa namanya ada ada bug gitu, ada bug terus itu didiemin bentar gitu. Padahal itu bakal spreadingnya tuh cepet banget nggak sih Kak? Atau gimana tuh? Bisa cepet banget. Oke. Kayak misalkan satu bugnya ini dia pengaruh kayak fraud gitu ya. Fraud itu kan berhubungan dengan keuangan, finansial ya. Kalau misalkan dia bisa nge-fraudnya itu masih dalam angka jutaan, itu mungkin kita bisa tutup mata. Kalau fraudnya bisa sampai miliaran, nah itu kan sangat deg-degan ya kita kan itu dari kita sebagai yang bertugas untuk orang security nih. Nah fraudnya itu duitnya itu bisa miliaran. Aku sampai merinding Kak. Berarti benar-benar ya cyber security itu terbukti kalau itu tuh penting banget, kalau nggak dijaga ya bisa rugi satu perusahaan gitu. Betul. Ya kayak bisa banget. Merinding aku. Bisa banget. Bukan hanya rugi tapi perusahaan bisa tutup. Tuhan, aduh. Ngeri juga ya Kak ya. Ngeri. Aku sampai speechless ya ini people. Oke. Kalau tadi kan pengalaman yang takut ya, yang menakutkan gitu kan. Kalau pengalaman serunya nih Kak, ada nggak Kak? Serunya tuh banyak banget ya. Oh, iya. Kayak misalkan kita ketemu ya dengan orang-orang. Misalkan kalau di IT itu kan kita bekerja kan dengan orang-orang juga ya. Ketemu dengan orang-orang yang menyenangkan gitu ya. Terus pekerjaannya juga tadinya berat karena orang-orangnya jadi enak gitu ya. Jadinya kita kerja tuh jadi lebih fun gitu, baunya lebih fun. Itu jadi tadinya kayak tadi kita nge-handle bug tuh kayaknya ini kritis banget nih. Tapi dengan adanya teman-teman yang enak, teman-teman lingkungan kerja yang fun, akhirnya tadi yang bugnya jadi kayaknya berat banget. Setelah kita kerjain, ada interaksinya enak, selesai. Jadi kita nggak stres kan? Iya. Gitu. Berarti kerja tim ya Kak ya? Kerja tim, betul. Betul. Berarti emang berarti cyber security ini nggak bisa yang namanya kerja sendiri ya Kak? Nggak bisa. Perlu kerja tim. Betul. Kalau kerja tim berarti harus punya soft skill komunikasi yang baik ya Kak ya? Betul. Makanya tadi kan kita ada 4 elemen ya. Satunya aplikasi, sistem operasi, kemudian jaringan dan human. Nah, di sisi human ini kan kita perlu komunikasi kan? Iya, betul. Betul dong. Nah, kalau kitanya juga lemah di komunikasi dengan human, otomatis gak akan kita ada satu part yang kita lemah. Gitu, makanya tadi belajar security itu nggak cuma belajar mengenai teknisnya doang, enggak, tapi relasi dengan orang itu kita perlu belajar. Wah. Gitu. Menarik ya cyber security ini Kak. Benar-benar kayak banyak banget hal yang jadi dipelajarin gitu, nggak cuma soal tekniknya tapi kerja sama timnya juga tuh penting gitu ya Kak. Nah, ada beberapa pertanyaan nih Kak yang sering aku dapat di DM-nya CoreStreet gitu. Aku nggak punya background IT gitu, tapi aku mau jadi kerja di bidang cyber security, itu bisa nggak sih Kak gitu? Bisa nggak Kak?
Bisa banget. Oke. Karena gini, menurut saya sekarang ini ya, informasi itu sudah dengan begitu mudahnya digapai gitu ya. Kita hanya tinggal buka browser, apa yang kita mau cari gitu ya, selesai kita dapat. Bisa banget. Kalau saya mau tarik ke belakang ya, saya bukan background, kalau mau masuk IT kan harus background IPA ya. Yes. Saya bukan orang IPA. Oh, IPS? Saya orang IPS. Wah. Orang yang tiap hari tuh ngurusinnya neraca gitu ya, akuntansi segala macam ya. Ini suruh ngurusin komputer. Saya bukan orang komputer, tapi saya orang IPS. Kemudian saya masuk ke IT. Yes. Berarti tidak menutup kemungkinan ya Kak ya? Tidak. Bisa banget, lebar menurut saya, lebar banget. Berarti buat IT people di rumah, kalau misalnya masih ragu, berarti saat ini juga nggak boleh ragu lagi. Karena orang IPS aja bisa nih. Betul banget. Oke deh Kak, kalau gitu. Mungkin kita ini udah ada di penghujung Potnet nih Kak. Boleh dong Kak, mungkin Kakak bisa kasih sepatah dua patah tips nih buat IT people di rumah yang mau belajar di bidang cyber security itu apa sih yang perlu dipersiapkan gitu? Oke, 2 kata aja ya? Iya, boleh. Oke, yang pertama itu harus ada passion. Yang kedua, fokus. Sudah, itu aja. Udah itu aja. Yeah. Kuncinya adalah fokus. Karena kalau kita fokus, otomatis ini ya Kak ya, semuanya pasti akan berjalan dengan seksama gitu ya. Betul. Beriringan, maka dari itu makin lama juga makin naik. Betul. Seperti Kak Erwin. Oke, thank you banget ya Kak Erwin. Sama-sama. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Kali aja kita ada kolaborasi bareng. Amin. Oke. Thank you banget people di rumah. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan bel notifikasi kamu untuk informasi seputar IT lainnya. See you on the next video. Goodbye. Potnet, ngobrol asik seputar IT dan karir.